warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggota 7 orang, yaitu ada Rima Oktavia, Dimas Adi Saputra, Rahmat Armal Pratama, Qurratul Aini, Wulandari, Khalifah Nur, dan Purnama Febriani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pola pengembangan paragraf dan klasifikasi paragraf. Pengembangan paragraf. Menurut paragraf berarti mengembangkan paragraf. Sebuah paragraf merupakan hasil pengembangan sebuah pernyataan menjadi sekelompok pernyataan yang berkaitan. Pernyataan yang dikembangkan itu merupakan ide atau gagasan, sedangkan pernyataan-pernyataan lain merupakan ide atau gagasan. Sedangkan pernyataan-pernyataan lain merupakan pernyataan pengembang atau pernyataan penjelas. Adapun kelengkapan paragraf berhubungan dengan cara mengembangkan paragraf dapat dikembangkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama dengan cara pertentangan. Yang kedua dengan cara pengabdian. Yang ketiga dengan cara analogi. Yang keempat dengan cara contoh-contoh. Yang kelima dengan cara sebab akibat. Yang keenam dengan cara definisi. Dan yang ketujuh dengan cara klasifikasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wulandari. Pola pengembangan paragraf. Yang dimaksud dengan pola pengembangan adalah bentuk pengembangan kalimat utama ke dalam kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf mencakup dua persoalan utama, yakni 1. Kemampuan merinci gagasan utama paragraf ke dalam gagasan-gagasan penjelas. 2. Kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan penjelas ke dalam gagasan-gagasan penjelas. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan itu. Dalam paragraf narasi terdapat 3 unsur utama, yaitu tokoh-tokoh, kejadian, dan latar belakang atau waktu. Berdasarkan materi pengembangannya, paragraf narasi terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu narasi fiksi dan narasi non-fiksi. Narasi fiksi sendiri adalah narasi yang mengisahkan peristiwa-peristiwa imajinatif. Narasi fiksi disebut juga narasi sugestif, contohnya adalah novel dan cerpen. Narasi non-fiksi adalah narasi yang mengisahkan peristiwa-peristiwa faktual, suatu yang ada dan benar-benar terjadi. Narasi ini disebut juga narasi ekspositori, contohnya biografi dan laporan perjalanan. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan suatu dengan jelas dan terperinci. Pola pengembangan paragraf deskripsi antara lain meliputi pola pengembangan spesial dan pola sudut pandang. A. Pola spansial. Pola spansial adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Contoh, pada malam hari, pemandangan rumah terlihat begitu eksotis, apalagi dengan cahaya lampu yang memantul dari seluruh penjuru rumah. Dari luar bangunan ini tampak indah, mampu memberikan pancaran hangat bagi siapa yang memandangnya. Lampu-lampu taman yang bersinar menambah kesan eksotis yang telah ada begitu hangat, begitu indah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Khalifah Nur Munawaroh. B. Pola sudut pandang. Pola sudut pandang adalah pada pengembangan paragraf yang didasarkan tempat atau posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Contoh, di antara daun kayu tapak pada mereka, tebing turun ke bawah. Di kakinya tegak pondok. Sunyi mati, tak sedikit jua pun berkentara. Bahwa dia melindungi manusia yang hidup, pandai bergerak dan bersuara. Di bawahnya kedengaran sebentar-bentar sepi mendengus, dan bintang-bintang itu pun kelihatan kekabur-kaburan dalam sinar bara yang kusam.
3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek. Terdapat 3 pola pengembangan paragraf eksposisi, yakni dengan cara 3 pola akibat ilustrasi. 8. Paragraf argumentasi. Argumentasi bermakna alasan. Argumentasi berarti pemberian alasan yang kuat dan meyakinkan. Dengan demikian, paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Dalam beberapa hal memang terdapat beberapa persamaan antara paragraf eksposisi dengan paragraf argumentasi. A. Persamaan paragraf argumentasi dan eksposisi. 1. Argumentasi dan eksposisi sama-sama menjelaskan pendapat, gagasan, dan keyakinan kita. 2. Argumen terlukan diperkuat atau diperjelas dengan data, grafik, diagram, dan lain-lainnya. 3. Argumentasi dan eksposisi sama-sama memerlukan analisis dan sintesis dalam pembahasan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Purnama Febriani. B. Perbedaan paragraf argumentasi dan eksposisi. 1. Tujuan eksposisi yang menjelaskan dan merangkan sehingga pembaca memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya. Argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca menyetujui bahwa pendapat, sikap, dan keyakinan kita benar. 2. Eksposisi menggunakan contoh grafik lain-lainnya untuk menjelaskan sesuatu yang kita kemukakan. Argumentasi memberi contoh, grafik, dan lain-lainnya untuk membuktikan bahwa sesuatu yang kita kemukakan itu benar. 3. Penutup. Pada akhir eksposisi biasanya menegaskan lagi dari sesuatu yang telah diuraikan sebelumnya. 4. Penutup pada akhir. Argumentasi biasanya berupa kesimpulan atas sesuatu yang telah diuraikan sebelumnya. Paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contoh, kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi hari ini ia memaksa membuka usaha baru. Keterangan kalimat yang tercetak miring sebagai pokok pikiran sedangkan yang lain sebagai penjelas. Dua, paragraf induktif. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Contoh, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarang pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa alat komunikasi yang penting, efektif dan efisien. 3. Paragraf campuran. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat-kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi.
baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern, kebudayaan dan peradaban. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Qurratul Aini. Macam-macam pengembangan paragraf, pengembangan umum khusus. Paragraf yang dimulai dengan pikiran pokok kemudian diikuti oleh pikiran-pikiran penjelas. Misalnya, pada waktu menulis surat kita harus tenang. Kalau sedang sedih, bingung, kesal, atau marah, kita jangan menulis surat. Kesedihan, kebingungan, kekesalan, dan kemarahan itu akan tergambar dalam surat kita. Mungkin akan ditulis kata-kata yang kurang terpikir, terburu, nafsu, dan dapat merusak suasana. Pengembangan khusus umum. Paragraf yang dimulai dengan pikiran-pikiran penjelas, kemudian diikuti oleh pikiran pokok atau kesimpulan. Misalnya, dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan bermacam-macam pikiran dan perasaan kepada sesama manusia. Dengan bahasa pula, manusia dapat mewarisi dan mewariskan sebuah pengalaman dan pengetahuannya. Seandainya manusia tidak berbahasa, alangkah sunyinya dunia ini. Memang bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Syarat-syarat dalam pengembangan paragraf. Kepaduan koheresi. Setiap paragraf haruslah merupakan kumpulan kalimat yang saling berhubungan secara padu, tidak berdiri sendiri atau terlepas satu sama lain. Setiap kalimatnya mempunyai hubungan timbal balik serta secara bersama-sama membahas suatu gagasan utama. Kesatuan pikiran. Kesatuan pikiran adalah tiap paragraf yang hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam satu kalimat utama. Kalimat utama yang diawali paragraf atau deduktif, kalimat utama yang diakhiri paragraf atau induktif. Ciri-cirinya yaitu kalimat utama dapat dibuat lengkap dan berdiri sendiri tanpa memerlukan kata penghubung, baik kata penghubung antar kalimat maupun intra kalimat. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Armal. Oke, itu selanjutnya adalah kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dapat dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjuk pokok pikiran atau kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Kelengkapan paragraf berhubungan dengan cara mengembangkan paragraf. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara pertentangan, perbandingan, analogi, contoh, sebab akibat, definisi, dan klasifikasi. Paragraf klasifikasi. Paragraf klasifikasi merupakan satu dari beberapa jenis paragraf yang topik utamanya dikembangkan dengan mengelompokkannya ke beberapa kelompok yang berdasarkan dari sifat atau ciri-ciri tertentu. Paragraf klasifikasi juga diartikan sebagai pengembangan paragraf eksposisi, menjadikan paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh sahabat Dimas Saputra. Ciri-ciri paragraf klasifikasi. Paragraf klasifikasi biasanya memiliki gaya penulisan yang sifatnya informatif karena bermaksud memberikan informasi pada para pembaca dengan jelas. Paragraf klasifikasi ini akan mengklasifikasikan, membagi atau mengelompokkan suatu hal pada dua ataupun lebih kelompok berdasarkan pada acuan yang tertentu. Paragraf klasifikasi ini biasanya juga menggunakan beberapa ungkapan yang digolongkan, dibagi, dan juga diklasifikasikan pada hal tertentu. Contoh paragraf klasifikasi. Berdasarkan jenis bijinya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil dikenal juga sebagai kelompok tumbuhan berkeping dua.
Ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan dikotil adalah tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang. Daun tumbuhan dikotil memiliki banyak variasi. Ada yang menjari, ada yang bulat memanjang, dan lain sebagainya. Tumbuhan dikotil juga memiliki kambium sehingga cenderung tumbuh besar dan lebar. Contoh jenis tumbuhan yang masuk dalam kelompok tumbuhan dikotil diantaranya tanaman jeruk, mangga, dan jambu. Tumbuhan monokotil berbeda dengan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil dikenal juga sebagai tumbuhan berkeping satu. Ciri-ciri tumbuhan monokotil adalah akarnya berjenis serabut, bentuk daunnya memanjang, dan batangnya memiliki ruas-ruas. Jenis tumbuhan yang termasuk dalam kelompok tumbuhan monokotil adalah tebu, pisang, dan kelapa. Penjelasan contoh paragraf klasifikasi. Nah, pada contoh pertama, kalimat pertama memiliki ciri-ciri kalimat pasif. Jenis-jenis kata kerja yang ditemukan bersifat menggolongkan yaitu dikelompokkan. Semua kalimat selanjutnya menjelaskan tentang pengelompokan tumbuhan berdasarkan jenis bijinya, sehingga jelas bahwa isi paragraf ini membahas pengelompokan tumbuhan dengan jenis biji sebagai acuannya. Oleh karena itu, paragraf ini disebut paragraf klasifikasi. Terima kasih. Di sini untuk menutup PPT ini. Lawai, moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi tentang pola pengembangan paragraf dan klasifikasi paragraf dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.